katanya. Ngapain lagi ditunjukkan? Apa fungsinya Roh Kudusmu? Hah? Jadi masukmu karena ada Roh Kudus dalam tubuhku, jadi bisa lah aku baca Alkitab, jadi bisa aku terbang gitu. Roh Kudus itu apa rupanya? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Roh Kudus itu maha tahu atau tidak? Iya. Nah, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Ya, tapi dia kan ada dalam diri kita, kan membimbing kita ke jalan yang benar supaya. Nah justru itu membaca Bible benar atau salah? Membaca Bible itu ajaran benar atau ajaran salah? Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita bisa segalanya, bukan berarti kita bisa terbang, bukan berarti kita. Siapa yang suruh kau terbang, Cuplis? Tak ada yang suruh kau terbang. Saya suruh kau baca Bible. Bukankah membaca Bible itu adalah ajaran kebenaran? Roh Kudus membimbing kepada jalan kebenaran. Cuman nggak ada. Loh, Roh Kudusmu apa fungsinya? Roh Kudusmu fungsinya apa? Ya membimbing saya ke jalan yang benar dong. Nah, sekarang jalan yang benar itu membaca Bible. Coba kau baca Imamat 11 nomor 7. Ya ampun, aku lagi di tempat kerja cuma orang. Roh Kudusmu mana, Paman? Masa aku kemana-mana bawa Bible? Roh Kudusmu mana? Roh Kudusmu tahu Bible nggak? Roh Kudusmu, jangan-jangan Roh Kudusmu juga nggak tahu Bible. Roh Kudus ada dalam diri saya supaya menuntun saya ke jalan yang benar, cuma menuntun kamu ke jalan yang benar. Membaca Bible jalan benar atau jalan salah? Jalan benar dong. Jalan benar. Coba kau suruh Roh Kudusmu membimbing kamu membaca Imamat 11 nomor 7. Bisa nggak? Kalau enggak, aku suruh aja sekalian biar dibawanya aku terbang ke apa? Gimana sih kau? Mata kau nih, tengok. Matamu dulu. Tapi saya nggak boleh terlalu keras kepada orang zalim. Saya nggak boleh terlalu keras. Ada bampol. Demikian juga B2 hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Haram. Coba. Ada lagi tuh di bawahnya itu pasti ada. Haram lagi. Haram. Sekarang pertanyaan saya, yang mengharamkan ini Tuhan kan? Yang menghalalkan siapa? Bukan Tuhan yang mengharamkan itu, cuma Tuhan kita nggak pernah mengharamkan makanan, nggak boleh itu. Ini apa ini? Ini apa ini? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Itu kok lari kau ayat berapa itu? Tadi nomor 7 tadi. Ini Tuhan berfirman, jangan kau makan babi. Iya, ayat berapa? Imamat berapa? Imamat 11. Iya, Imamat 11 nomor 7. Kok langsung melompat kau ke situ? Kan masih ada Imamat 1, Imamat 2, kok langsung melompat? Ini satunya baca, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, diam dulu muncung kau. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Iya, ini dibacakan, tolol. Sabarlah dulu kau. Jangan bilang tolol, ada bampol. Ada bampol. Ya, biasa itu Jum, namanya juga kalau di Al-Qur'an kan diajarkan wanita itu kurang berakal, biasa, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Memang sesuai sama sifatnya. Enggak apa-apa, enggak kaget lagi. Di mana di Al-Qur'an dikatakan perempuan kurang berakal? Ada dong, ada di Edis TV. Iya, tunjukkan. Kemarin di Edis TV. Edis TV lagi. Tunggu kalau di Edis TV enggak berani ujungnya. Parah. Sudah. Kau muridnya setan. Udah. Sekarang pertanyaan saya kembali. Kenapa keluarga Yesus? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Enggak ada gila di situ. Jangan kau asal ngomong kau Jum. Roh Kudusmu itu sudah pensiun dini kayaknya. Gak bisa membimbing kau kepada kebenaran kayaknya. Sudah terbukti coy. Sudah terbukti kan? Orang Kristen itu jarang cerai. Orang Kristen itu nggak ada nyabul. Kan sudah terbukti. Di mana? Kan? Kamu lihat di mana itu? Sudah terbukti Kau lihat di mana orang Kristen kayak begitu, jarang cerai, jarang cabul. Itu kau lihat di mana?
Sudah terbukti kan? Iya, kau buktikan itu di negara mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Hei, Yoi. dengarkan saya. Yes, Indonesia, ya, tadi orang Indonesia. dari tadi aku dengerin kau. Dengar. Iya, emang udah dari tadi aku dengerin kau. Dengar. Iya, udah dari tadi itu, udah dari tadi. Di Indonesia umat Islam itu 89%, 87% umat Islam. Kristen, Protestan itu cuma berapa? 6%. Katolik berapa? 3%. Ayo, kalau digabung cuma 10%. Mau kau bandingkan umat Islam? Hah? Sedangkan Anda lihat di negara-negara barat, negara-negara Kristen mayoritas Di situ yang kau cuman mencuri, begini. yang Di situ kau merampok, cuman model yang itu, berzina, yang merampok, yang mencabul, yang membunuh, itu siapa? Itu kau alibi. Itu siapa? Ma. Ya, Alibi itu. rumah ibadah mana yang membolehkan laki sama laki kemudian dikawinkan? Bedanya cuma paling Itu cuma Roh Kudus. 40%. Islam Itu Roh Kudus. 60%. Itu Roh Kristen Kudus. 40%. Siapa bilang 40% Kristen di Indonesia? Hei, coba buka, Dinda, coba buka presentasi agama di Indonesia 2023. Oke, Bang. 2024 Memalukan. sekarang 2024. Belum keluar Om. Nanti 2025 baru keluar statistik jangan tahun dilihat ini. 2003-nya, 2024-nya nanti dilihat kalau udah keluar. Ini kan Tengoklah kalau iblis bicara. Ini kalau iblis bicara yang gini. Tadi kau katakan 40% Kristen tadi. Wah, kan udah banyak yang Tadi meninggal, kau ya. katakan Emang tahun 40%. 2000, emang tahun Tadi 2023 kau ada yang meninggal, katakan, ya? hei, Bahlul. Ah, Tadi iya, kau iya. katakan tuh. Islam 87. Ah, Kristen 6. Hah, 6. Ah, Katolik 2. Itu kan tahun 2023 kan? Itu kan tahun 2023. Sekarang tahun berapa? Mana 40%-nya? Sekarang tahun berapa gitu loh? Iya, mana 40%? Dari 6% naik ke 40 mana? Iya, sekarang tahun berapa? Cuma itu yang kau lihat tahun Ini 2023. cuman selisih bulan. Pandai-pandaian. Kamu di negara Udah ini mau cuman tahun 2024 malah udah setahun loh. Kamu Ya, oke. di negara ini cuman setai gigi. Paham kau? 6%, Katolik 2%. Mau ngapain? Itu cuma nggak ada karena Tuh, nggak ada kejujuran aja itu juga. Bang, ini, Bang. Bangga kau. Tuh, 2024 tuh. Ah, Masa Islam 80 terus Ah, terus Hindunya kemana? itu di bawah. Masa Islam Itu Hindu 87% 1,7. ada aja? Tuh. Itu 1,7. Buddha 0,7. Kristen cuma naik 1%, Bang. Cuma naik 1%. itu pun kenaikan Kristen 1% itu karena adanya orang Cina yang masuk bikin KTP di Indonesia. Iya, dia lebih milih Kristennya. Dia lebih milih Kristennya. Kalau soalnya kalau Islam. Oh iya dong, makanannya babi. Malu-malunya. Makanannya babi, mereka tidak malu-maluin. bersunat. Dengar, makanannya babi, mereka tidak bersunat. Mau kemana? Ya Kristen lah. Oh, makanya mereka bijak, makanya Iya negara yang Kristen. Iya Kristen Kamu dong. kok, Iya Jom. Kristen lah dia pilih. Di mana makan babi? Di mana makan anjing? Di mana Kamu kok, Jom. makan Jom, monyet? dengar dulu, Di mana Jom. makan Jom. kera? Da- Di mana makan dengar dulu, segalanya? Ya di Kristen Dengar dulu. lah. Dengar dulu, Jom. Dengar dulu, Jom. Andai kan Indonesia ini mayoritas Kristen, Jom. Udah saingan negara Eropa kita ini, Jom. Apa? Cuman ya karena inilah. Orang Kristen bisa apa? Kutanya samamu. Orang Kristen sumbangsinya untuk negara ini apa? Kutanya dulu kau. Jadi negara Sumbangsi. Saya tanya dulu, sumbangsi orang-orang Kristen di Indonesia ini untuk Indonesia apa? karena orang Kristen itu pikirannya maju. Ku Jom. tanya dulu samamu, sumbangsi agama Kristen Emang untuk udah dari negara tadi ini kau apa? bertanya, aku nggak pernah bertanya. Sumbangsi agama Kristen untuk negara ini apa? Hah? Ya bikin Indonesia ini maju gimana sih kau? Yang menjajah selama 3 abad lamanya agama apa? Hah? Hah? Agama apa? Ah? Ya Kristen. Mantap. Seandainya Indonesia sudah merdeka 500 tahun yang lalu, negara Indonesia lah negara yang paling maju di dunia ini. Sayangnya ada agak Indonesia. sayangnya ada bangsa yang beragama Kristen yang datang menjajah hampir 4 abad, 400 tahun. Paham kau?
Paham kau? Andai saja tidak ada penjajah Kristen, 500 tahun sudah Indonesia merdeka. Bagaimana kemudian kejayaan Indonesia saat sekarang? Hah? Gimana mau jaya orang Apa? rakyatnya kayak kau? Gimana mau Iya, jaya orang rakyatnya dulu. karena dijajah 500 tahun, 400 tahun hampir dijajah sama Kristen. Paham kau? Ngerti? Tuh, negara-negara apa itu? Kau baca, negara Baca. Eropa. Ah, negara Eropa? Ya, dengan penduduk muslim terbanyak adalah Perancis, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Spanyol, Belgia, Swedia, Bulgaria, Yunani. Islam di Eropa berasal dari tempat komunitas besar. Nah, inilah semuanya yang apa? Tapi masih apa? Mayoritasnya kan? Loh, kan sudah Mayoritasnya dibilang. Kristen, kan? Beberapa negara Eropa dengan penduduk muslim terbanyak. Iya soal Loh, mayoritas. Maksudnya di Spanyol lebih dikit gitu maksudnya. dah, sudah kembali. Dibuang aja. Dibuang aja, Tuhan? Bang. Percuma. Maksudnya Nggak bisa kalau di diskusi. Spanyol itu lebih sedikit nggak Dibuang ada di aja, Spanyol, Bunda. Islam Bunda, gitu maksudnya. dibuang aja. Kita mau mengedukasi jawaban. Dibuang aja. Kenapa keluarga Yesus menganggap Tuhanmu gila? Itu yang kau belum jawab. Ya itulah kau, nanti giliran orang Kristen ngomong Allah gila, kau langsung ngelapor. Markus 3:21 tadi malah dianggap sebagai apa? Basebul? Ada Apa kata bahasa- emang ada dibilang di situ gila? Ada. Mana Kasih ada tunjuk, dibilang di situ gila? kasih tunjuk dek. Yang tadi dek. Kasih tunjuk dek. Yang gila. Dibilang gila. Waktu Tuhannya dia dibilang gila. Debat sama si Faruk, dibilang jomblo Tuhanmu, nggak terima dia. Padahal emang udah jelas-jelas lu nggak. Ayo. Mana ada kata gila di situ? Mana? Bukan itu dek, bukan. Lihatkan yang ini, yang 21. paralel. Ngendi. Paralel supaya dia lihat kalau kitabnya sendiri yang menuduh Tuhannya gila. Ngendi. Mana ngendi. Terjemahan lama tahun 1954. Paralel. Ngendi. Sabar paman. Yo. Kalau yang ngelarin kayak gini udah paham saya, oke lah. Yo. Selah. Sambil ngopi Jo, sambil ngopi. Iya, saya lagi renang malah. Biasa aja, Bang. Santai, Bang. Orang santai kok, orang Terjemahan santai. lama Biasa dek. aja. Terjemahan lama. Biasa aja. Tuh, Iya. 1954. Yo, Apa? yes. Coba baca. Terjemahan lama. Ngendi. Nah, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka hendak menegahkan dia Dia. karena kata orang ia Mana kata gila? terjemahan lama tuh. Tuh. Mana kata gila? Tunjukkan yang gila, bukan yang waras tuh. Sebelumnya itu pasti ada Itu kepanjangan. sudah gila. Kau jangan Dia langsung melompat. gila. Kamu juga gila. Kau sudah Sama termakan omongan. gila. Sama-sama Kau gila. sudah termakan omonganmu. Yang disembah gila, yang menyembah juga gila. Sama-sama gila. Kadang-kadang Diamlah, orang hei. malah ngomongin dirinya nih sendiri. dia sudah gila. Bintang, dia sudah gila. Ini dia nih siapa Bintang? Bintang, dia siapa? Dia siapa? Ya maksudnya mungkin kau atau situ. Kan mungkin itu gimana? Malu nih ye. Malu nih ye. Makanya kalau baca malu kitab nih, itu ya. jangan cuman kayak setengah doang, baca doang Markus 2, Loh. Markus 1. Kenapa kau jadi maksa? Kenapa Ketiga. lu maksa? Itu dalam kitabmu kayak gitu? Keluarganya Ya, menganggap makanya. Yesus gila? Ya ini kau kan pemikiranmu kan sama aja menjelek-jelek kan kau kan baca kita kok setengah-setengah. Kok menjelek-jelekan? Saya bertanya, kenapa Iya. keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Saya bertanya loh. Iya karena saya nggak pernah baca, itu pasti ada sambungannya lagi itu bukan cuma itu doang, tapi yang kau baca cuma Sambungannya malah dia disebut Basebul.
Markus 1, Markus 2 pasti itu. Pas harus dari situ dulu kalau baca Alkitab cuma. Oh. Pandai-pandaian. Emang nyata. Lah, aku sudah baca. Yang kau baca itu cuma Markus 3. Saya sudah baca Markus 1, Markus 2. Kau di bawah aja lah kau. Sakit kayak kepalamu. Tuhannya gila. Bang Regar. Si Regar. Gak boleh terlalu keras bang. Ada aduh, Bampol sini. astagfirullah. Astagfirullah. Maaf ya Bampol, maafkan aku ya Bang. Aku hilaf. Bang Regar. Maaf ya Paman. Kira-kira kalau dia tangkap kita dia pakai peci yang merah itu ya bang? Iya, pecit Petran. Bang Regar. Ya, Selamat sore. Agama apa bang? di saya agama Kristen. Bampol juga bukan? Silakan bang. Enggak gini. Kok gini kita yang hidup ini ku tengok yang kita di dunia sosmed ini ku tengok kita kok bangga kali kok mengolok-olok agama orang lainnya. Apa gitu suatu kebanggaan di kita tuh? Yang mana yang mengolok-olok Bang? Ya mengolok-olok lah. Itu ada Contoh. bilang orang agamamu ini, agama tidak boleh. Contoh Tidak. Bang, contoh. Nah, ada dibilang kita Tuhan kita patung bodoh disalibkan ini Lah itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu Bang. mau kitab kami mau enggak itu bukan urusan Anda. Agama jelas. agama Anda. Jelas urusan saya. Apa urusan Anda? Anda rupa Kristen. Karena agama Anda diajarkan kepada kami umat Islam. Sekarang gini, dimanapun ajaran kena kan? agama orang lain, itu Kena bukan kan? urusan kita. Jelas bukan urusan saya. Ya, Tapi terus agama dengar kenapa dengar Anda dengar. bikin? Dengar gini. Ketika kemudian Anda punya rumah, itu rumah Anda kan? Dan tetangga Anda juga punya rumah. Tapi ketika tetangga Anda datang mengambil barang-barang Anda di dalam rumah Anda, membawanya ke rumahnya, Anda berurusan nggak dengan tetangga Anda? Ya, itu bukan agama. Loh, inilah agama Anda, mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran masuk ke dalam Bible. Satu. Sekarang Satu. sekarang saya bilang. Kedua, agama Anda secara lembaga menghina agama Islam, menghina Tuhan Islam, menghina kemudian nabinya umat Islam. Itu secara Sekarang lembaga. gini aja. Kalau ada umat Kristen yang menghina agama orang Islam, silakan penjarakan. Kenapa mau dipenjarakan? Ya udah menghina agama orang lain, silakan. Ya itu tugas polisi, itu tugas aparat. Ya udah laporkan ke aparat. Itu tugas aparat. Bukan kita di sosmed ini saling menghina, mengejek. Oh, tidak bisa. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak melarang itu. Anda Bampol juga ternyata. Iya. Anda tidak hak. Hei, dengarkan saudara. Agama Anda itu Matius 28, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Betul? Sekarang yang kutanya, agama orang lain tidak ada hak kita mengikuti agama ini. Dengarkan saya dulu. Agamamu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Betul atau betul? Yang ku bilang bukan urusan agama orang lain. Bampol juga ini, Bampol kesiangan. Agamamu itu diajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kedua, Markus 16 nomor 15 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Betul? Yang ku bilang agama orang lain tidak urusan. Karena itulah kemudian agama Anda diajarkan kepada umat Islam dengan cara tipu menipu. Urusinlah agamamu dan Justru karena agamamu ini yang makanya kami bahas. Sekarang gini, Agamamu, lembaga orang sekolahnya, yang sekolah laporkan ke STT-nya, sekolah tiga Tuhannya, menghina Allah. Dengar dulu, Bampol. nah, Sekolah STT, tadi malam ketahuan lagi, STT Karisma, mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menghina dan menistakan Islam. Kami diam gitu, maksudnya? Ya, Hah? enggak diam. Kami diam aja.
Makanya kita angkat ini di sosmed supaya orang Kristen tahu diri. Jangan kau katakan agamamu agama kasih karena itu palsu. Agama kasih itu palsu itu. Agama palsu itu kalau dikatakan Kristen agama kasih itu palsu. Itu pembodohan. Agama Kristen itu agama yang menghina agama Islam. Silakan tangkap. Periksa Bibelmu. Laporkan. Udah. Lihat Bibelmu, lihat Bibelmu, lihat Bibelmu. Kau sebut Alkitab. Agama Kristen. Apa dasarnya Bibelmu? Apa dasarnya Bibelmu menyebut sebutan Alkitab? Bisa kau jawab? Mencret kan, mencret. Tapi ya kita betul keras, ada bampol, bahaya. Nanti ketika kita menyuarakan yang seperti ini ketegasan, kita diciduk sama bampol, bahaya. Karena bampol ini bampol ini peka. Perasaan bampol ini peka. Dia mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, nyindir-nyindir, ya kan ya. Giliran kita sindir sedikit, wah, bampolnya mewek. Gimana bang? Gimana bang? Bang, gimana bang? Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab bang? Halo Ito Apa? Ito Regar, Ito bang. Ito, itu nggak tahu nyalakan mute rupanya. Iya apa toh? Iya jawablah itu. Baik-baiklah kita ngomong itu, ya. Mana aku baik-baik itu. Kalau kita agama ini, kita tidak bisa saling menghina atau saling mengejek. Kalau ada pun dari pihak kami Kristen yang menghina agama lain atau terutama agama Muslim, silakan laporkan dan ditindaklanjuti dengan. Tidak sesederhana itu, Paman. Tidak sesederhana itu, Paman. Harus ada daya kejut yang diberikan kepada kalian. Sedangkan saja kita beri daya kejut ke kalian, masih saja ya menjamur penghina penista. Bahkan ketahuan satu persatu kan. Lembaga pendidikan kalian 3 Tuhan itu, STT, sekolah 3 Tuhan, itu semakin ketahuan. Oke, semakin ketahuan menghina secara lembaga kepada agama Islam. Padahal kalian minoritas. Kalian minoritas. Bayangkan minoritas. Dengar dulu. Coba. Gini, enggak semua agama itu jahat. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Mana yang buruk? Oh, enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya. Kalau agamamu enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya agamamu itu. Nama kayak gini. Mana baiknya? Coba tunjukkan baiknya agamamu apa? Ya. Baiknya agamamu itu apa? Satu aja. Agamaku baik menurut aku sama aku. Kalau menurut Anda ada iya, tunjukkan. Itu menurut Anda, itu menurut Anda. Coba Ya, coba Anda uraikan apa kebaikan dari agamamu? Satu aja. Satu aja. Secuil. Secuil aja. Kalau ada kebaikan di agamamu. Ya. Secuil. Menurut aku agamaku itu baik buat aku. Kalau buat ya tunjukkan menurut kamu itu apa? Secuil, setai gigi kalau ada. Setai gigi kalau ada dari agamamu yang kebaikan. Tunjukkan. Setai gigi. Ada enggak? Bos, sekarang ku bilang sama Anda itu agama orang lain. Saya cuma minta setai gigi. Kebaikan dari agamamu kalau ada tolong tunjukkan setai gigi. Apa itu? Apa kebaikan dari agamamu yang bisa kulihat sekarang ini? Apa? Mestinya Anda itu menganggap agama Anda itu baik, itu pantas. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda bilang agama kamu itu nggak baik, agama itu gini-gini, Tuhanmu kayak gini. Itu tidak pantas. Loh, Anda kenapa? Saya katakan kepada dengar. Saya sampaikan kepada saudara, kami umat Islam itu tidak pernah tahu menahu dan kami tidak ada urusan dengan agama Anda. Tapi agama Anda lah yang kemudian menghina menistakan agama kami. Paham? Yang menghina itu kan maka kami bukan agama itu. Kata siapa perorangan? Kata siapa perorangan? Bible itu Bible, lembaga LBI, lembaga Bible Indonesia itu perorangan maksudmu? Itu lembaga. Itu adalah mesin penggerak agama Kristen. Sekolah-sekolah STT menghina Islam. Itu perorangan.
Kan sudah Dari saya- departemen agama tembus kepada apa? Tembus kepada lembaga pendidikan tersebut. Sekarang pun Itu ada lembaga, dia. bukan perorangan. Ada orang yang beragama Islam menghina Anda, ya cari orangnya. Jangan Anda bilang semua agama Kristen. Semua karena Anda menggunakan Bible. Ya, Bible itu agama saya. Ya bebas dong Bible saya. Nah, itulah kamu. Di Biblemu itulah penghinaan secara terstruktur kepada umat Islam. Kau bilang lagi, mana ada? Di mana? Nah, Apa? jelas Anda bilang, janganlah urusin diri orang lah kawan. Pandai kali kau ngomong. Kau rubah Pandai dulu kali. itu Kolose 2. Kau rubah dulu Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau rubah dulu itu, baru kau bicara kayak gitu. Enak kali kau ngomong. Kan dalilnya ya. Lembaga kepada agama Islam. Nih, ku bacakan samamu. Pasang kupingmu baik-baik. Ya. Di sini dikatakan di dalam kitabmu bahwa di data nomor 9. Apa yang dikatakan? Pergi dia bang. Pergi dia, malu dia kan? Malu dia. Nah, kita bacakan ya di Filipi 2 ya. Jangan di Kolose, Filipi, supaya mereka ini saudara Kristen ini biarpun dibela sama Bampol, kita punya landasan pijakan yang kuat kemudian. Di dalam Kolose 2, dengarkan teman-teman muslim. Yang walaupun dalam rupa Allah di sini Allah pastinya, karena dia tidak punya sasaran sedikit pun kecuali Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan oleh Allah, melainkan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan Allah kemudian menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Allah telah merendahkan dirinya, dan Allah taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nih, ini umat Islam merasa dihinakan enggak Tuhannya ini? Hina bang. Anda tidak merasa Tuhan Anda dihina? Allah mengosongkan diri, Allah kemudian mengambil rupa manusia, Allah sama seperti manusia, Allah setara dengan manusia, Allah kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, lalu Allah taat sampai mati, bahkan Allah mati di atas kayu salib. Umat Islam tidak merasa dihinakan Tuhannya dengan kayak gini? Sangat terhina bang. Hina bang. Sangat terhinakan kita. Sangat menghinakan ini. Ini perorangan atau ini adalah mesin penggerak agama Kristen? Ini bukan perorangan, ini lembaga Bible. Ini terjemahan baru. Coba. Terus Bampol mengatakan Allah itu adalah, kata Allah itu haknya orang Kristen pakai. Kata Bampol. Dengan demikian Bampolnya mengaminkan Allah jadi manusia mati digantung. Jadi tidak salah kemarin kalau saya Bahasa apa? Tidak salah kalau kata saya itu kepeslet kata. Apa? Keseplet kata. Pleset. Hah? Pleset. Ya. Pleset bang. Tidak salah kalau saya keseplet kata gitu. Konslet bang, konslet. Tidak salah kalau saya koslet kata. Ya, apa aku bilang kemarin itu si kafir, harusnya si fakir, saya sebutnya si kafir, karena dia sudah menyamakan antara Allah dengan Allah. Katanya, oh iya ya saya baru sadar ternyata Kristen lebih dulu pakai kata Allah daripada Islam, jadi nggak apa-apa lah kamu pakaikan. Itu kan sudah kok jadi nama obatnya. Itu sudah kepleset saya, itu sudah benar, itu nggak salah itu. Nggak salah itu. Karena dia sudah menyamakan antara makhluk yang digantung di tiang pohon dengan Allah yang disembah oleh umat Islam. Harusnya dia ngaca. Harusnya dia
ngaca, harusnya dia sadar itu. Tapi Bampol, maaf, sorry, maaf, Kodo, Itulah, Bang. maaf, jenengan, maaf. Hati-hatilah bang. Maaf. Nanti abang mau diciduk. Maaf Abang mau Gus, diciduk. maaf Gus, maaf anakku. Aku nggak sengaja. Ronggur. Astagfirullahaladzim. Ya itu agama Muslim. Oh Muslim ya. Acong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, halo. Selamat sore. Halo. Sore bang. Agama apa bangku? Saya agama Kristen. Oke. Ya Bang Ronggur, di mute dulu Bang Ronggur. Ya silakan Bang Acong. Jadi mohon maaf nih, saya mau bertanya nih. Ya, tadi bilang apa namanya? Menyalahkan agama ya. Berarti agama itu kan suatu ajaran ya. Iya betul. Ya. Apa dasarnya tadi bilang menyalahkan manusianya? Sehingga itu kan kalau agama itu kan ajaran. Iya betul. Sekarang saya bertanya, saya dengan Bang Dimas sama nggak? Manusia nggak? Iya, sama-sama manusia. Ya. Lalu kenapa Anda menyalahkan manusianya? Anda salahkan, enggak gini, Anda salahkan ajaran aja. Karena ajaran itu sama, Anda juga tahu Allah atau mengenal Allah itu karena dengan ajaran, begitukah? Iya betul. Begitu juga kami dengan umat Kristen. Kami juga tahu mengenal atau sebenarnya itu bukan mengenal ya, tapi diajarkannya karena dari dulu kan begitu. Nah, pertanyaan saya, dasarnya Anda itu menyalahkan manusianya di mana? Iya. Karena yang kuasa itu menciptakan, jelas kita tahu berbeda-beda agama kan gitu. Iya kan? Iya, boleh. Itu yang kuasa kita itu, tidak kenal lah kita bilang. Tetapi kita mengenalnya dengan ajaran. Bukankah begitu? Demikian? Dijawab itu ya, dijawab. Itu tolong di mute itu. Oke, tolong di mute itu. Ya silakan abangku. Boleh saya menjawab? Jaringan saya gangguan ya. Iya, silakan bang. Iya. Jadi ini saya sudah katakan berulang ya, bahwasanya agama Kristen itu dari barat, bukan dari Timur Tengah. Oke? Agama Kristen itu kitabnya berbahasa Yunani. Sampai kepada kerajaan Belanda mengantarkan masuk ke Nusantara menggunakan bahasa Indonesia. Kan gitu. Tuhannya orang Kristen itu Theos, sembahannya orang Kristen itu Theos. Oke? Theos kalau diterjemahkan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi karena Kristen ini memang tabiatnya suka menyamanyamakan dirinya dengan agama mayoritas, maka istilah Theos dihapuskan, yang tadinya harusnya dewa dirubah menjadi Allah. Apa itu Allah? Itu Tuhannya umat Islam. Keberatan kami karena agama Kristen secara lembaga mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible, menempatkan pada tempat yang tidak seharusnya dan cenderung terkesan menghinakan dan menistakan Allah, Tuhan umat Islam. Itu masalahnya. Kalau agama Kristen ini agama yang jujur, tidak seperti perintah Paulus di dalam Filipi 1:18, maka tidak ada kata Allah di dalam Bible. Yang ada kata dewa. Kalau Kristen sudah mengatakan dewa di dalam kitabnya, kami umat Islam tak ada urusan dengan Kristen. Ngapain kami urusi Kristen ini? Tapi karena agama Kristen membawa-bawa nama Tuhan kami ke dalam Bible, maka kami keberatan. Itu loh. Tak ada kami berurusan dengan agama Kristen. Agamamu, agamamu, agama kami. Itu kaidah di agama kami. Tapi karena agama Anda adalah agama yang suka berpura-pura, suka mengelabui, ya, kemana dia pergi, ke situ dia mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas. Itu agama Anda.
Sesuai dengan 1 Korintus 1, 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Dan juga Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara mengelabui, menipu, berpura-pura, palsu, atau dengan cara yang baik, jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya mengajarkan agama kekristenan di Indonesia ini dengan cara mengelabui, berpura-pura, memakai nama Allah, berpura-pura memakai kata Rasul, kata Nabi, kata Alkitab, kata iman, kata soleh. Berpura-pura untuk apa? Untuk menjebak umat Islam agar masuk ke agama Kristen. Coba agama Kristen ini diberitakan dengan cara jujur. Yesus adalah anak dewa. Mana kami mau urus EGP dengan kalian? Tapi karena kalian mengajarkan Yesus anak Allah, oh, kami nggak terima. Karena kalian bukan penyembah Allah, kalian penyembah dewa, kalian penyembah roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Kristen itu agama yang menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Kalau Kristen itu menyembah makhluk. Begitu bang, supaya abang sadar. Kami hadir di sini untuk membentengi akidah kami dari ajaran pagan. Apa itu pagan? Agama yang mengajarkan menyembah kepada roh. Apa itu roh? Makhluk halus. Itulah yang kalian sembah. Semoga paham. Silakan. Ya, silakan. Bang Acong. Halo Bang Acong. Bang Acong. Ito. Si Ito jadi terdiam, Bang. Bampol juga. Mungkin Ito. datang Bampol. Takut dia. Ya, silakan. Jadi begini Bang Juma. Kalau abang bilang berasumsi menyamakan, sekarang saya tanya, Bang Juma itu kenal Allah itu nggak sesungguhnya? Gimana? Kalau abang berasumsi bahwa orang Kristen itu menyamakan kata Allah ya, Ya. yang jadi bahan pertanyaan saya, Anda kenal nggak sesungguhnya Allah itu siapa? Allah pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi. Anda tahu dari mana? Dari Al-Quran saya. Subhanahu. Anda berarti diajarkan, berarti kan dengan ajaran itu kan? Betul. Ya. Tuhan kami tidak beranak, tidak diperanakan, bukan manusia, bukan anak manusia. Tiada Iya, yang setara dengannya. Semuanya dasarnya dalam ajaran Bang. Tetapi Betul. sesungguhnya jangankan Allah kita kenal, Adam dan Hawa aja kita belum kenal. Ya itu di agama Anda. Ini kita berbicara benar. mengenai Tuhan. Anda juga saya yakin Ya, Anda itu nggak kenal. sedangkan Tuhan Tapi Anda adalah kenal roh. dengan ajaran, begitu toh? Tuhan Anda adalah roh. Allah kami bukan roh. Jangan Kenapa? jangan Anda memaksa asumsi Anda juga. Itu bukan asumsi. Itu Yohanes 4 nomor 24. Dewa itu ajaran, adalah Bang. roh. Theos. Ajaran itu ajaran, Bang. Pneuma hotheos. Pneuma saya hotheos. Ya. Roh itu Makanya adalah saya bilang, dewa. Jangan memaksakan kehendak asumsi Anda. Saya tidak memaksakan itu di dalam Bible tertulis pneuma hotheos. Pneuma artinya hantu atau roh. Hotheos adalah dewa. Roh itu adalah dewa, hantu itu adalah dewa. Maka sembahan orang Kristen itu adalah roh. Sembahan orang Kristen itu adalah hantu. Itu di dalam kitab saudara. Kenapa larinya? Kenapa larinya ke Allah? Kenapa larinya ke Allah? Kutanya dulu, kenapa larinya ke Allah? Saya nggak berdasarkan agama, kita bicara logika. Anda itu juga kan berasal Bahaya itu. Bahaya. Lah. Bahaya itu kalau Anda tidak berbicara agama berdasarkan logika, karena Anda jangan agama memaksakan Anda asumsi itu Anda, gitu loh. agama Anda itu tidak bisa dipakai logika untuk membahasnya, nggak bisa. Nggak boleh. Bertentangan habis. Antara logika dengan agama Kristen itu tidak boleh. Tidak boleh disandingkan. Karena agama Kristen itu tidak masuk akal. Tidak bisa dirasiokan agama Kristen itu. Nggak bisa. Berarti kalau Anda begitu, berarti memaksakan asumsi Anda sendiri dong. Bukan memaksakan kehendak saya, itu fakta real. Sedangkan Anda aja tidak mengenal Allah itu yang sesungguhnya.
Jangankan Allah, Adam Hawa aja Anda nggak kenal. Tak ada hubungannya dengan konsep agama saya dengan Anda. Makanya saya bilang, Bang, jangan berasumsi. Sederhananya, kok jadi berasumsi sih orang ini? Anda itu yang gila permanen. Agamamu itu menyembah roh. Sadar nggak ente? Tuhanmu itu roh. Allah itu bukan roh. Tuhannya Kristen itu roh. Tuhan Kristen itu dewa. Sedangkan Allah bukan roh, Allah bukan dewa. Kenapa kata Allah Anda ambil masuk ke dalam agama Anda? Sementara Allah itu tidak kemudian roh dan juga tidak dewa. Kenapa Anda ambil kata Allah ini? Kalian ambil kata Allah, kali umpetin dengan sebutan apa? Allah. Agamamu ini apa ini agama kayak begini nih? Kenapa nggak ngambil istilah-istilah agama Anda aja dari asalnya? Theos. Ya kan? Kenapa harus nyebrang ke agama Islam? Coba, apa tujuannya? Kalau kalian punya agama itu benar, lurus, tidak mungkin kalian itu nyebrang masuk ke agama Islam. Ngapain? Ngapain? Bukankah agama Kristen itu agama benar? Bukankah agama Kristen itu ajaran dewa-dewa, ajaran anak-anak dewa? Ngapain nyebrang ke agama Islam? Bukankah kalian tidak mengimani Tuhan kami? Terus kenapa mengambil nama Tuhan kami? Itu ajalah yang harus Anda sadari. Bahwa ini bergejolak karena orang Kristen yang memulai mengikuti cara-cara Paulus mengambil. Sekarang begini, Bang. Apa itu? Dasarnya Anda itu mengatakan menyamakan dari mana? Loh, kamu ini Loh, gimana sih orang ini? Saya tanya dulu sama saudara, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab untuk menyandingkan label kitabnya? dari manusia. Dan dari manusia, itu logikanya. Manusia yang membuat agama itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gimana? Tuhan itu Saya menciptakan pertanyaanku, manusia itu. dari mana agamamu mengambil istilah Alkitab? Dari manusia, nggak ada lagi. Manusia mana? Manusia mana? Ya kamu manusia nggak? Saya manusia, ya dari manusia lah. Manusia mana? Loh, manusia nggak terlebih dahulu dari kita. Siapa itu? Loh. Jadi makanya saya bilang jangan berasumsi menyamakan itu Anda itu. Kau yang berasumsi ketika saya tanya dari mana Kristen mengambil kata Alkitab, kau berasumsi dari manusia. Itu jawaban apa itu? Jawaban orang tidak berakal. Mendalami agama orang lain, sedangkan di agama abang aja Anda belum tentu bisa seperti yang abang sampaikan seperti di sini. Gitu loh. Saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh. Saya ada di sini untuk menyadarkan kalian bahwa agama kalian itu diajarkan dengan cara tipu-tipu. Itu asumsimu. Itu bukan asumsi, itu fakta. Dari dulu sembarang kau ngomongin cuma. Dari dulu. Dari mana kau mengatakan Yesus itu anak Allah? Kutanya dulu sama kalian berdua. Kutanya dulu sama kalian. Kalau kalian tidak sanggup menjawab ini, kamu turun. Kamu turun. Kutanya dulu samamu. Dari mana kamu mengambil istilah Yesus anak Allah? Padahal Yesus adalah anak Theos. Dari mana? Nggak mau tahu itu, Bang. Intinya agama. Itulah kau bahlul. Kau turun. Kau turun. Kau ke gereja jilat anus pendeta supaya kau bisa sehat. Kau lagi yang satu. Dari mana istilah di dalam agamamu mengambil istilah Yesus anak Allah? Dari mana? Jangan kau bahlul kayak tadi. Untuk mewaraskan orang gila kayak kau tidak apa-apa. Kau jawab dulu. Ini gila kau. Enggak apa-apa. Kau sebut saya gila enggak apa-apa. Jawab aja. Dari mana Bibelmu mengambil istilah anak Allah? Kutanya dulu sama. Silakan. Tak perlu ku jawab itu kalau mulutmu kotor. Enggak ada. Kau turun. Kau ke gereja jilat pendeta. Biar kau selama-lamanya bodoh. Turun. Kau ke gereja jilat pantat pendetamu biar kau bodoh selama-lamanya sampai kau masuk neraka. Halo? Ada lagi? Ya. Halo, selamat sore. Ya, Soleh. Sore.
Selamat sore. Bang, pelan-pelan bang, ada banpol Oh, bang. ada bampol, lupa lagi ada bampol. Iya, Aduh, aduh, maafkan Bang, saya, Bang. Empol. Empol, maafkan saya, Empol. Saya cuma menegakkan akidah saya, Empol. Ketika Tuhan saya dihujat memiliki anak, Empol, dan Tuhan saya disebut digantung di atas pohon, Pol, saya nggak terima, Empol. Please, maafin aku, Pol. Mau duit? Aku sogok deh. Kirim nomor rekening seperti biasa, Empol. Kita kirimin, Pol. Yang penting jangan tangkap saya. Ya, ya, Empol ya. Empol. Astagfirullahaladzim. LP ya. Jangan-jangan dia ini apanya istri banpol. Enggak. LP ya. Janganlah. Kabar. Kabar ada istrinya Bampol. Lapor nanti sama suaminya. Matilah kita. Halo, ya, selamat sore. Sore. Ya silakan. LP ya. Ya, gini ya. Saya Kristen. Saya mau nanya dulu sama Bang Juma, tapi mohon maaf ya. Kak, suaranya mendem. Tunggu dulu kakak punya suara mendem. Terus di situ ada backgroundnya suara jalanan gitu loh. Kakak cari tempat yang agak sepi sedikit, Oke. gitu loh. Suaranya mendem kak, kayak tertutup gitu loh. Oke. Dulu bentar aja kak, saya tunggu kak. Nanti aja deh saya naik lagi, soalnya memang saya lagi di pinggir jalan ya. Oh, jangan di pinggir jalan kak, ngumpulkan donasi ya kak. Iya kak. Oh, ngumpul donasi dia bang. Iya, kenapa? Keberatan kalian saya? Takut. Ngumpul donasi dia bang. Iya, keberatan kalian. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa? Kalian merasa tersaingi kalau saya kumpul donasi? Takut. Iya kan? Ya udah nanti Kena saya report. naik aja, soalnya saya Bang ada Juma, ada turun. sama Bang Juma. Teman-teman kencangin ininya ya, kencangin tap-tap layarnya kita gas sampai 1 M ya. Bentar Baru- lagi Bang Juma. Baru mau bilang, Bang, aku kirim nomor rekening transferin 500 ya. Baru mau aku bilang. Dah turun. $500 aja loh Kak Nora, 500 loh. Kalah kok dari Dosma 500 miliar. 500.000 aja loh Kak, biar jalan aku turun ke Medan. Mana itu? Belum ada Bang Zuma. Sebentar. Aduh, ya Allah, ya Robi. Kok jadi naikin orang? Bang Ronggur dibawa dulu izin ya, Bang Ronggur. Kak, Bang Jumanya Oi, kemana? Si Ronggul kena kok. tombak. Iya, Ronggulnya jangan diturunin. Itu saudara kita juga ada. Oh, iya. Ada Bu Bampol. Masih ada, Bang. Itu, Bang. The Bu Gregat Bampol. ini apalah, turunin aja deh The Gregat itu deh. Degreget ya. Dek, di sini bentar lagi maghrib ya. Nanti kalau misalnya saya turun parkir di sini aja ya. Boleh kan ya? Siap, Iya, siap Bang. siap, Bang. Siap, Bang. Iya, alhamdulillah. Parkir aja Bang. Siap perintah. Iya. Hati-hati, Bang. Ya, banyak Bampol. Ada yang tanya tadi tuh, Bang Ari siapa tuh? Bampol itu apa katanya? Aku pun tidak tahu. Ya, Bang Erik. Bang Erik. Ya,
Agama apa, Bang? Kristen, agama Kristen. Silakan. Ya, silakan, Bang. Ada sedikit lagi waktunya, Bang Zuma. Sedikit lagi. Ya, silakan, Bang. Ini saya cuma mau tanya, kenapa kok bisa ribut soal nama Allah itu? Padahal sebenarnya mau dibilang itu kan cuma kesalahan LAI aja itu. Kalau menurut saya, kesalahan LAI itu nggak ada hubungan sama apa namanya nama Allahnya orang Kristen. Itu cuma hanya kesalahan, pure kesalahan LAI. Kalau menurut saya, jadi baiknya nggak usah dipeributkan soal nama Allah itu sendiri. Kalau menurut saya sih. Iya, menurut abang, karena abang yang dienakkan, karena memang itu misi agama abang. Bagaimana bisa mengkristenkan seluruh bangsa, kan gitu bang. Tapi kami umat Islam ini yang dikorbankan. Banyak anak-anak kami yang kena tipu. Karena mereka menyangka bahwa Tuhan Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Padahal Tuhan kita kan berbeda. Anda menuhankan roh, sedangkan kami menuhankan pencipta roh, kan gitu. Tapi Nah, itu dia. saya pelajari sejarah, termasuk sejarah peradaban bahasa Indonesia. Ya, Bahasa Indonesia itu sendiri, orang Arab berdagang ke Indonesia, otomatis bahasa-bahasa dari peradaban Arab itu ya, Indonesia ambil gitu. Banyak serapan-serapan kata dari Arab yang diambil oleh bangsa Indonesia, termasuk kata Alkitab dan kata Allah itu sendiri. Dan LAI hanya mempergunakan kata itu untuk melengkapi, bukan untuk seolah-olah mencuri kata Allah atau mengambil kata Allah itu sendiri. Itu sebenarnya kesalahpahaman saja itu. Kalau bukan menurut saya. bukan kesalahpahaman. Itu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang dibuat-buat. Iya. Itu kesalahan. Tapi ini nggak ada hubungan sama. Tapi ini nggak ada hubungannya sama agama. Itu hanya ada kesalahan hubungannya, LAI Bang. saja. Ada hubungannya, Bang. Karena agama Anda itu bisa eksis karena adanya lembaga tersebut. Agama Anda bisa memiliki tokoh-tokoh pengajar karena adanya sekolah-sekolah tinggi, STT, sekolah tiga Agama Tuhan. konsepnya besar. Kan begitu? Ini hanya kesalahan satu negara. Agama itu Ya besar, itu dia. bukan hanya di Indonesia. Nah sekarang kalau Anda sudah sadari itu, salah nggak kalau umat Islam itu kemudian membuat bereaksi terhadap keyakinan Anda? Salah Jangan nggak? salahkan agama. Oh Jangan salah, salahkan agama Anda yang salah, Bung. Di dalam, LAI, Bung, bukan Bung, agamanya. Bung, agama Anda itu yang mengajarkan untuk berpura-pura. Agama Anda yang mengajarkan untuk licik, cerdik. Agama Anda yang mengajarkan untuk mengelabui. Pelajari Bible-nya supaya Anda paham apa yang dilakukan oleh lembaga Bible Indonesia. maaf. Itu amanat Di sini Bible bukan- memang. Saya di sini bukan untuk berantem. Saya di sini cuma Memang untuk kita tidak meluruskan. berantem. Saya hanya meluruskan semua pemahaman tahu. awam Anda terhadap Kristen. Dengarkan, Anda mengatakan bahwa kata Allah itu adalah apa tadi? Anda katakan apa tadi kata Allah itu? Saya Diserap hanya dari bilang, bahasa Arab. kata Anda Allah keliru. itu hanya serapan Kata dari bahasa Allah Arab. itu bukan serapan. Itu bukan serapan. Kata Karena Allah banyak, itu banyak serapan-serapan bahasa Arab yang yes, diambil. memang banyak. Ya. Betul. Karena Memang pengaruh banyak. peradaban bahasa Arab. Betul, tetapi serapan bahasa Arab yang muncul di Indonesia itu didudukkan pada porsi yang sesuai dengan asalnya. Contoh, ketika Indonesia menyebut kata Nabi, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, Bung. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Nggak Indonesia. semua kata diterjemahkan dalam bahasa Arab. Cuma ada berapa kata itu aja yang kulihat. Nah, Yang iya, diambil dari serapan termasuk kata Arab. Allah. Bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Bahasa Indonesia mengambil beberapa serapan kata, bukan beberapa tapi banyak. Bukan yang saya lihat bukan cuma di Alkitab, banyak sekali serapan kata dari bahasa Arab. Iya, dan
dan itu dimanfaatkan oleh agama Anda yang memang mendapatkan amanat agung untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Kesempatan Nggak ada hubungannya menggunting di dalam lipatan. Kok nggak ada hubungannya, Bang? Coba Anda baca Filipi 1 nomor 18. Enggak, saya di sini hanya ingin berbicara soal serapan kata dari LAI dan bahasa Arab itu sendiri. Oke? Iya. Karena kalau secara pribadi sekarang begini, ya ini kata Alkitab, kata Alkitab itu bahasa Indonesia. Menurut saudara, Alkitab itu bahasa Indonesia. Alkitab iya bahasa Indonesia. Itu dari Kata bahasa siapa? Arab. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia, Bang? Kata siapa kata Alkitab itu bahasa Indonesia? Diambil dari bahasa Arab, diambil dari serapan kata Arab. Tidak ada itu. Itu akal-akalan Anda saja. Alkitab itu tetap saja bahasa. Alkitab di Google Translate itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bung, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu adalah bahasa Al-Quran yang ada di Al-Quran. Bahasa Indonesia bukan menyebut Alkitab. Kitab itu bahasa Arab. Kitab bahasa Indonesianya buku. Al-Quran itu sendiri dari bahasa Arab juga kan? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan itu. Kitab itu bahasa Arab, artinya buku bahasa Indonesianya. Nah, kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan gunakan bahasa Arab? Itu pengaruh serapan kata, pengaruh tidak ada. Kitab artinya buku, al artinya sang buku. Itu yang saya maksud, itu pengaruh peradaban. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia, Bible Anda sebut sang buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Kenapa ke Alkitab? Kenapa nggak menyebutnya sang buku? Pak, begini Bang Suma. Ini saya cuma hanya menjelaskan, tidak saya terlalu berdebat soal kata Allah itu sendiri. Harus Bang, kebenaran itu harus diluruskan. Nyawa pun dipertaruhkan demi kebenaran. Masa gara-gara suara aja Anda nggak berani? Bahasa itu pengaruh peradaban suatu bahasa. Lucu ente ini, kan Anda menggunakan bahasa Indonesia kan? Bukan menggunakan bahasa Arab kan? Sebut aja kitabmu, sebut aja kitabmu sang buku atau buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan bahasa nama lain daripada Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda menggunakan nama lain daripada Al-Quran? Kenapa Anda gunakan aja sang buku atau kumpulan buku-buku atau clipping? Kenapa Anda gunakan itu? Kenapa harus menggunakan nama lain dari kitab suci Al-Quran? Ada nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak orang Arab, orang Kristen di Arab sana yang pakai kata Alkitab? Sekarang saya tanya, ada nggak? Itu di Arab, Paman. Kau jangan beralibi seperti itu. Kau ditertawakan. Itu di Arab. Ini di Indonesia. Ya, mereka sama dengan di Indonesia. Sama. Dasar licik. Apa pula? Ku tanya dulu samamu. Ku tanya dulu. Kitabmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Kitabku itu Alkitab ya, isinya, seluruh isinya. Ya, saya tanya. Biblemu itu diterjemahkan. Bahlul, udah kau turun. Indonesia. Kamu turun. Kamu dengan pendeta yang lain itu sama aja, suka nipu. Nipu dong. Katamu kitab dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Iya kan? Bukan ke dalam bahasa Arab kan? Hah? Ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Kan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi karena ada amanat agung di dalamnya, supaya orang semua menjadi pengikut agamamu, ya kamu jadikan pola yang dipraktekkan Paulus menjadi pola untuk menjadikan orang di Indonesia ini menjadi Kristen. Orang Islam awam nggak paham, tapi saya yang belajar Bible paham. Orang Indonesia nggak ngerti, dengan mudahnya kalian bisa tipu, tapi saya mengerti Bible, tidak bisa kamu tipu. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat, meskipun aku tidak taat Taurat, tapi aku berpura-pura jadi penganut Taurat. Supaya apa? Supaya aku banyak memenangkan penganut Taurat. Apa itu namanya?
kepada orang Islam, sekalipun saya tidak menyembah kepada Allah, tapi saya pakai kata Allah supaya banyak memurtadkan orang Islam. Itu kaidah di dalam agamamu. Itu kaidah. Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud pura-pura, dengan maksud menipu. Aku tetap bersuka cita. Itu dalam kitabmu. Itu sudah perintah. Jadi jangan kau berpura-pura di sini. Wah, itu cuman bahasa serapan nenekmu kiper. Itu bukan bahasa serapan, itu bahasa yang kamu pakai untuk menipu. Kitabmu yang mengatakan itu loh. Baca itu, baca kitab, baca Bible. Yesus diberitakan baik dengan maksud jujur, baik dengan maksud palsu, ya, atau mengelabui, atau berpura-pura, atau alasan yang dibuat-buat, atau dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Berarti bisa Yesus diberitakan ke orang lain dengan cara-cara mengelabui, dengan cara-cara berpura-pura, dengan cara-cara tidak jujur, dengan cara-cara alasan yang dibuat-buat. Gitu loh. Jadi jangan kau ajarkan saya. Kau sudah di awal sudah mengakui, oh itu kesalahan, itu memang kesalahan. Saya sudah akui itu kesalahan. Nah, kamu sadar itu kesalahan kok. Kau pelintir lagi. Udah paham kau agamamu punya kesalahan besar. Kau berpura-pura lagi nggak tahu. Ada bampol. Maaf kawan. Maaf. Saya rehat sejenak ya adik-adik sekalian. Akhi, rehat dulu sebentar aja. Habis maghrib kita mengudara kembali ya. Iya bang, Ya. ditunggu Kalau- ya bang. Siap Iya. bang. Kalau ada bampol, sampaikan maaf saya ya. Saya hilap. Kalau dia mau berdamai dengan dibayar, suruh kirim nomor rekeningnya ya. Seperti biasa. Sakit empedu yang diingat Bang Suma ya, seperti biasa. Lanjut dulu, sahabat-sahabat sekalian. Siap. Sementara saya siap-siap untuk ibadah. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas, halo Bang Pantas Simanjuntak. Jangan-jangan bapaknya si siapa ini, si Olan. Pantas, halo Bang Pantas. Oh alah, nggak pantas. Undang mute lah Nadia, aku capek kali pun. Aku turunkanlah dia ya. Seralah. Siapa lagi nih? Ayo teman-teman Kristen naik sambil semuanya dibantu tap-tap layar ya. Gas sampai 1 M. 1 miliar. Yes. Tek layar ya, tek layar. Buat teman-teman Kristen naik ya, bertanya, diskusi yang sehat gitu. Biar teman-teman, ini ada pendeta. Yang naik teman-teman Kristen aja dulu ya, yang naik teman-teman Kristen. Siapa Nadia? Cherry, selamat siang. Selamat sore, Cherry. Islam atau Kristen? Assalamualaikum, terpencet kak, maaf. Oh, nggak apa-apa. Ya Waalaikumsalam. turunin aja. Iya, makasih kakak ya. Yuk, sama-sama ya kak. Suruh bunting ya. Pantas. Pantas. Allahu Akbar. Pantas Simanjuntak. Selamat sore. Selamat sore. Sepakale Beb. Sore Sepakale Beb. Ini apa Beb?
Ini apologet. Ini apologet Islam. Apa yang mau dibahas ini? Halo. Apa yang mau dibahas? Dewa, monitor dulu Bang Dewa, ini anakku lagi apa nih? Bentar. Bang Dewa. Oh. Bang Dewa. Bang Apa monitor. bahas ini? Sebentar. Halo. Apa yang mau dibahas? Apa judulnya? Apa? Halo? Kok di mute? Kok di mute? Bang bertanya lah Bang. Ada yang mute. Bang Dewa nggak monitor ya Bang Dewa nih? Apa yang mau dibahas ini? Apa yang mau dibahas ini, host? Lu, Abang bertanya aja lah Bang, nggak apa-apa Bang. oh, enggak, karena tidak, ya, ini apologet Islam, enggak mungkin saya tanya Kristen, ini apologet Islam, betul kan? Suara Abang kok kayak putus-putus ya? Perbaiki dulu jaringannya Pak Riban. Ya, yang mau dibahas ini. Perbaiki dulu jaringannya ya Pak Riban. Suaranya putus-putus. Dengar kok dengar. Nah, gini. Ya suara Pak Riban yang nggak bagus sama kami. Kenapa harus dibahas? Baguskan dulu jaringannya, biar enak diskusinya loh Pak Ya, Bunda Riban. Nora, mohon maaf. Tadi Dewa lagi makan. Oke, Kenapa? Bang Dewa itu ada si Pantas. Saya nggak bisa apa, anakku lagi ribut kali semua. Baik. Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Silakan. Buaya. Apa yang mas ini kan apologet Muslim, nggak mungkin Kristen yang dibahas, Muslim lah, ya kan? Begini Pak, di sini kan Komal ini Komal diskusi lintas agama. Yang namanya Komal lintas agama, kita membahas dua agama di sini. Kalau agama Bapak tidak mau dibahas, Bapak mendingan nggak usah masuk ke sini Pak. Nggak usah masuk ke sini. Ya, Begini, silakan. Apa yang mau dibahas? aku bertanya dulu. Sinyal Dewa apa gimana sih ini? Halo, Sinyal dia Bang, sinyal dia. halo, dengar nggak? Halo, Ya. nanti balik bertanya sama aku boleh, biar ku tanya dulu, boleh kan? Kita ambil tema aja Pak. Kita ambil tema. Bapak mau ambil tema apa di sini? Tadi sih kami sedang membahas di dalam Markus 3 nomor 21. Yesus dikatakan tidak waras lagi oleh keluarganya Pak. Kita lagi bahas itu tadi. Mau melanjutkan bahas itu? Atau gimana? Tidak waras. Gimana tulis itu? Di dalam Markus 3, Mana dalilnya itu tidak? Markus 3 nomor 21. Coba Bapak baca bacakan. dulu. Aku tidak bawa kitab, aku lagi di ladang. Nah inilah ya Bunda Nora, rekan-rekan ya semua. Kita bingung ya. Orang Kristen itu kan mestinya ketika naik itu dia harus siap Pak. Ini medan-medan tempur. Sementara Bapak di ladang. Bible tidak ada, apa tidak ada. Apa yang harus kita bahas Pak? Kalau seperti itu. Yang namanya ketika berdiskusi itu Pak ya. Tolong di rumah. Di rumah, posisi lagi enak, siapkan Bible di depan, atau enggak minimal ada handphone 2, baru kita bahas. Ini di ladang mau ngapain Bapak naik ke sini? Mau ngapain? Oh,
Maaf ya, saudara-saudara teman yang Kristen, itu si Juma ini sama si Lydia ini tidak perlu dijawab-jawab ini. Oh ya Ini sudah, hanya- kalau seperti itu Pak, mendingan Bapak keluar saja, ya kan? Kami di sini diskusi lintas agama. Bapak silakan masuk ke grup Pargoy. Kalau misalkan tidak mau diskusi agama, kalau agamanya tidak mau didiskusikan, kalau agamanya tidak mau dibahas, mendingan tidak usah punya agama. Kami tidak akan bahas. Kalau kitab sucinya tidak mau dibahas, mendingan nggak usah punya kitab suci. Ya. Ya silakan, keong racun. Silakan pakai keong racun. Pak Keong. Wah, banpol juga ternyata ini. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dengar suara dewa kali ya. Jadi pengen naik. Maaf ya buat semua. Turunin Bang. Dimaafin. Ya siap. Hati-hati di jalan ya. Ya, makasih. Siap. Jangan nyopet. Ntar nyopet. Jangan ya. Kalau nyopet bagi-bagi. Enggak lah. Oh, enggak. Baik. Oke, makasih. Ya silakan Erek King. Erek King, Erek Bio, Erek Robo silakan. Oke. Oh, ini mau bahas apa ini? Bebas. Bapak sebelum naik ke sini, Bapak itu mendengar dulu nggak percakapan tadi, Pak? Oh, belum. Nggak dengar, langsung aja masuk ini. Bapak agamanya apa, Pak? Abang agamanya apa? Oh, pusing aku. Oh, Enggak. Maksudnya abang Ereking itu agamanya apa, Bang? nggak, kan saya orang Toraja. Orang tua aku beda agama. Saya nggak nanya Toraja, nggak nanya Toratu, nggak nanya prajurit, nggak. Yang saya tanya, Bang Ereking agamanya apa? Kami tidak menanyakan entah itu orang tuanya beda agama atau apa. Yang penting agama Bang Ereking aja. Oh, kalau Abang Honda apa pakai ninja, Bang? di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kalau misalkan abang di apaan? Apaan sih? Abang agama apa? Saya pusing, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Komal Islam apa Kristen? Islam Bang. Oh, Islam. Bang Dewa, Ya. dia agamanya aja pusing, gimana kita yang di sini dengerin? Enggak, makanya kita kan cari yang mana paling benar, Islam atau Kristen. Itu Lah, aja kok. Repot. KTP-nya katanya Islam, kok nyari yang paling benar lagi? Namanya kan kita belajar dulu baru bodoh dulu baru pintar. Enggak kayak kau pintar dulu baru bodoh. Nah, kau nyamar ini, nggak ada orang Islam itu kayak gitu. Ada. Nggak ada orang Islam kayak gitu. Silakan Bang Dewa. Coba. Kalau benar ente itu adalah Islam, KTP ente itu Islam, coba bacakan ke kami surah Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Pokoknya tahulah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh. Bang, jangan dipotong-potong kayak gitu. Lanjut, tuntaskan, Bang. Tuntaskan. Tahu. Kalau cuma baca tahu. Iya, tuntaskan. Silakan tuntaskan. Intinya. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan soal intinya, Bang. Tuntaskan bacaannya surah Al-Fatihah. Ya, kita nggak minta ayat terakhir, Bang. Saya minta tuntaskan dari awal sampai akhir. Ayat terakhir aja ya. Ya, tuntaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tonang. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuntaskan. Alaihim waladdallin. Aduh. Tuh.
Banura Amin. turunkan saja Banura. Turunkan saja. Oh begini ya, umat Islam. Iya, nggak apa-apa ya. Mau ente mau begini begitu terserahlah. Yang jelas tadi kami kan mengatakan kepada ente, coba bacakan surah Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai akhir. Tapi ente membaca surah Al-Quran itu dipermainkan. Ini firman Allah. Yang namanya firman Allah itu tidak boleh dipermainkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya silakan Bang Penis. Penis lagi. Penny. Penis. Lu diketawain aja ya. Nanti Dewa nih penis apa segala macam. Penny maksudnya Penny. Bang Jeffrey, ini Dewa ada waktu 20 menit lagi nih sebelum masuk ke maghrib. Sama deketan. Dew, itu kaos itu ininya apa tuh, Dew? Gue pengen lihat tuh, Dew. Kalau kaos itu sendiri, kaos itu foto sendiri. Mau foto dengan siapa? Dengan Bang Juma, dengan Uniripa, dengan Mahadewa, bebas. Gue mintanya sama lu aja tuh, lu sama Bang Juma gitu kan. Enak. Kalau ada perempuannya gue susah tar. Iya baik. Kalau misalnya seperti itu, Bapak DM aja ke Dewa ya. Iya ntar gue DM. Baik, siap ditunggu sama Dewa. Baik, siap Pak Jepri. Ini gimana Mbak Nadia ini? Sudah apa sih? Sudah masuk ke maghrib ini? Mau dilanjut? Ya, Bang Juma udah beres sholat Bang Juma. Udah masuk. Bang Juma? Bang Juma udah beres maghrib. Belum, baru habis mandi. Oh, baru rakaat kedua ya Bang? Lagi ruku katanya dia itu tadi. itu Sadli. Lagi mandi. Oh iya. Mandi yang wangi ya Bang ya. Mandi yang wangi. Selamat ulang tahun Bang. Semoga panjang umur. Itu ulang tahun Bang Juma? Iya ulang tahun. Masya Allah, barakallahu fi umri. Tiap hari ulang tahun Bang Juma. Serius. Bang Juma ulang tahun. Iya. Kan kemarin tadi malam tiup lilin. Kalau Bang Juma kan beda ulang tahunnya. Orang-orang tiup lilin, kalau Bang Juma bakar rumah. Ditiup sama Bang Juma sendirian itu sampai mati. Ya Bang ya? Orang serius loh tadi, dikirain. Mbak Nadia si Dewanya nggak usah didengerin. Iya Bang Dewa mah omongannya ujung-ujungnya aja yang didengar. Iya, kan jauh banget dari penis aja ke ini. Jangan diulang. Nggak boleh diulang. Ini ada yang menanyakan kaos di bawah, silakan nanti DM Dewa ya. Fotonya mau dengan siapa bebas. Mau dengan Bang Juma, mau dengan Uniripa, mau dengan Dewa, mau dengan apologet lain, tinggal dipilih saja. Nanti Dewa desain fotonya. Ya. Jadi itunya fotonya umpamanya ada Bang Juma sama Bang Dewa, terus di tengahnya boleh kita gitu. Boleh. Oh bertiga boleh, Mak? Boleh. Oke, keren. Berapa lama? 1 hari jadi, Pak. Perasaan gue belum bapak-bapak deh. 1 hari jadi pokoknya. Iya. Kan nggak jauh kirim ke gue itu. Wah. Jakarta. Iya, dong Bogor. Oh iya. Iya. Oh iya siapa? Mau ketemu nih contoh kayak gini nih ya. Contoh kayak gini, tar. Dewa Wandi.